Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasan Zakira, NIM 2451111090. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran mendalam matematika fase B pada kelas 4 dengan materi pecahan sederhana. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang harus ada di dalam RPM. Yang pertama ada informasi umum. Ini mencakup nama pengguna, instansi, mata pelajaran, elemen, materi, fase atau kelas, alokasi waktu, dan juga tahun ajaran. Yang kedua, ada identifikasi. Nah, identifikasi ini juga mencakupi peserta didik di mana kita dapat mengetahui pengetahuan awalnya, minat peserta dan juga kebutuhan belajar peserta. Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini adalah uraian kegiatan inti yang akan dipelajari. Selanjutnya ada dimensi profil kelulusan. Ini sikap dan juga nilai yang ingin kita bentuk di dalam diri peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada komponen desain pembelajaran. Di sini ada CP. CP itu adalah standar kompetensi yang harus dicapai siswa sesuai fase belajarnya. Yang kedua ada TP. Nah, TP ini hasil belajar yang terukur dari segi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Selanjutnya ada praktik pedagogis. Nah, praktik pedagogis ini adalah di dalamnya tuh ada model pembelajaran apa yang ingin dipilih, dan ini dalam bentuk model problem based learning, dan pendekatannya, strateginya dan juga metodenya. Selanjutnya ada kemitraan pembelajaran. Nah, di sini kita dapat melihat peran seorang guru, peran seorang teman sebaya, dan juga peran seorang orang tua. Nah, selanjutnya ada lingkungan pembelajaran. Nah, di lingkungan pembelajaran inilah yang dapat mengatur ruang dan juga budaya belajar. Selanjutnya ada pemanfaatan digital. Nah, pada pemanfaatan digital nih kita dapat belajar mulai dari beberapa sumber belajar daring dan media berbasis teknologi lainnya. Dan selanjutnya ada komponen pengalaman belajar. Di sini ada kegiatan awal yang meliputi untuk pengondisian kelas, pengalian pengetahuan awal, dan juga memberikan motivasi. Dan selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti inilah rangkaian kegiatan sesuai dengan sintaks dan mulainya dari orientasi masalah hingga penyajian hasil karya. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Di sini sebagai penguat konsep, evaluasi mandiri dan juga refleksi. Dan terakhir ditutup dengan doa penutup. Dan selanjutnya ada refleksi. Nah, refleksi ini terbagi menjadi dua, ada refleksi untuk guru dan ada refleksi untuk siswa terhadap proses dan hasil pembelajarannya. Dan yang terakhir ada komponen asesmen pembelajaran. Nah, pada komponen asesmen ini terdiri dari asesmen awal, asesmen pada proses, dan juga asesmen akhir, yang meliputi penilaian pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Untuk LKPD-nya, untuk sumber belajarnya itu bisa dari lingkungan nyata, lingkungan sekolah, dan juga perpustakaan. Dan untuk media sumbernya ada media konkret seperti kertas lipat warna-warni atau origami, dan juga media digital yang dipakai. Di sini kita ambil medianya dari YouTube. Dan selanjutnya ada LKPD. Nah, LKPD ini panduan aktivitas eksplorasi untuk siswa yang terintegrasi dalam konsep materi. Dan terakhir ada
soal evaluasi dan penilaian. Nah, di sini kita susun dalam bentuk teks, di mana juga diberikan rubrik penilaian yang terukur sesuai dengan tingkat kognitifnya. Di sini juga dapat diimplementasikan kepada peserta didik pada komponen identifikasi. Nah, yang pertama itu memiliki pengetahuan awal. Nah, di sini pembelajaran dimulai dengan benda nyata seperti memotong kue atau buah sebelum memasuki lambang atau aturan matematika lainnya. Dan pada implementasi yang kedua, di sini peserta didik itu tertarik dengan aktivitas manipulatif yang melibatkan virtual berwarna, seperti memotong gambar objek dan tantangan memecahkan teka-teki, serta cerita masalah konteks dalam sehari-harinya. Dan di sini dapat menyajikan masalah awal berupa cerita atau sebuah lembaran yang diberikan. Dan terakhir bisa dipamerkan dalam bentuk karya sebagai bentuk aktivitas yang menyenangkan dan memuaskan rasa yang ingin tahu. Hmm, Dan yang ketiga itu ada kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar ini juga memerlukan pendekatan konkret belajar virtual atau taktik untuk menjembatani konsep abstrak, pecahan dalam bentuk menara logis yang mendalam, serta ruang kolaboratif untuk berdiskusi. Di sini juga penerapannya itu dalam bentuk deep learning yang bermakna dan juga menyenangkan. Penggunaan metode di sini juga berbasis masalah yang menuntut siswa bekerja dalam kelompok kecil. Dan setelah itu dapat menyajikan kesempatan berdiskusi, bertukar pendapat, dan juga mengunjungi hasil karya yang telah dibuat oleh kelompok lainnya. Nah, dapat kita analisis setiap komponen. Pada komponen informasi umum ini sangat relevan sebagai dasar administrasi dan acuan agar pembelajaran sesuai dengan lingkup materi, waktu, dan juga jenjangnya. Nah, di sini dapat kita analisis relevansinya terhadap poin-poin komponen di modul ajar. Yang pertama itu pada informasi umum. Nah, di informasi umum ini relevan bagi dasar administrasi dan acuan agar pembelajaran sesuai dengan lingkungan, waktu, materi, jenjang kelasnya juga. Yang kedua, ada identifikasi. Nah, di identifikasi ini juga relevan agar pembelajaran tidak satu arah, tidak satu arah, dan ini terukur untuk semua dan sesuai dengan kemampuan ketertarikan siswa sehingga materi lebih mudah dipahami. Selanjutnya untuk desain pembelajaran, pada CP dan TP-nya juga relevan sebagai arah dan tolak ukur. Semua kegiatan disusun agar mengarah pada pencapaian tersebut, sehingga pembelajaran terfokus dan terukur. Pada praktik pedagogisnya juga, model PBL juga relevan karena melatih siswa berpikir kritis, menemukan konsep sendiri, bukan hanya menerima informasi. Dan pendekatannya juga konkret untuk siswa kelas 4 yang masih berada dalam tahap operasional konkret dalam berpikir. Pada pengalaman belajarnya juga relevan karena mengikuti alur psikolog siswa, di mana yang pertama itu siswa dapat mengondisikan dirinya dan selanjutnya dapat mengeksplorasi, yang kemudian dapat menemukan konsep, bisa menyimpulkan dan juga mengevaluasi. Ini alur yang membuat pembelajaran teratur dan juga efektif. Pada asesmen, Nah, pada asesmennya juga relevan karena tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses, sikap, dan keterampilan. Ini memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan siswa, bukan hanya terdapat pada nilai saja. Dan untuk sumber
pada lampirannya untuk sumber dan juga media pembelajarannya juga relevan dan memanfaatkan bahan yang mudah didapatkan sesuai dengan konsep, sehingga siswa dapat membayangkan dan membuktikan sendiri kebenaran materi pecahan. Dan yang terakhir itu ada pada LKPD dan juga soal evaluasi. Nah, ini kedua-duanya juga relevan, terpanduan kerja dan alat ukurnya juga sejajar, mulai dari pemahaman konsep hingga penerapan dalam soal pemecahan masalah tingkat tinggi. Di sini juga ada dijelaskan tadi tingkat kognitifnya mulai dari tingkat level bawah hingga level akhir, level paling tinggi. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk RPP hasil hasil saya sendiri. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.